Katanya ini adalah laptop gaming terdingin karena sistem airflow-nya memiliki banyak ruang untuk angin. Kalau dilihat, memang sepertinya dingin ini terjamin. Karena pipa heatsink-nya ada banyak seperti daun di pohon beringin. Namun apakah laptop ini tidak membuat kita semakin miskin? Karena dengan munculnya RTX, seharusnya harga laptop gaming lain menjadi lebih prihatin. Dan dari segi performa, bisakah laptop ini untuk tetap disiplin? Karena untuk bermain game tidak boleh lag agar tetap terpacu dengan adrenalin. Gak usah kebanyakan micin, saya ucapkan selamat menonton, Cin. Hai guys, Andika di sini dan di video kali ini kita akan membahas laptop gaming yang sebenarnya bukan seri baru-baru amat, tapi menurut saya cukup menarik karena meskipun menggunakan i7 8750H dengan 1060 Nvidia-nya, suhunya masih bisa tetap adem meskipun digunakan untuk game AAA yang sangat berat. Ini adalah MSI GP638RE seri Leopard. Untuk informasi singkat, jika kalian bingung dengan kode-kode nama dari produk MSI, saya akan sedikit menjelaskannya secara singkat. Jadi kode huruf awal pada produk MSI menandakan produk apa yang akan kalian dapat. Huruf G untuk gaming, misalkan seri GL atau GP, berarti seri gaming. Kemudian ada W untuk seri workstation, contohnya seperti MSI WS63. P untuk prestige, contohnya MSI PS42 dan MSI PS65. Kemudian S untuk Steel, contohnya MSI Steel Tin Series, dan T untuk Titan atau Dominator, contohnya MSI Titan GT83. Gampang kan? Jadi memang tergantung huruf awal produknya, jadi tetap teliti sebelum membeli. Dan sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, support DKID dengan cara like dan share video ini, subscribe channel DKID, karena dengan subscribe channel ini, saya akan lebih bersemangat membuat video yang informatif untuk kalian semuanya. Dan dengan subscribe channel ini, kalian bisa berkesempatan memenangkan giveaway mingguan menarik dari kita. Serta jangan lupa turn on notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan apabila kita upload video baru. Oke, sekarang kita bahas si MSI GP638RE ini. By the way, udah pada tahu belum kepanjangan dari MSI? MSI ini bukan golongan dari MLM ya, atau Majelis Sate Indonesia, bukan. MSI ini adalah singkatan dari Microstar International, jadi jangan sampai keliru. Untuk spesifikasinya, MSI GP638RE Leopard ini memiliki Intel Hexa-core prosesor, yaitu Core i7 8750H dengan graphic card Nvidia 1066GB DDR5, 8GB RAM dengan kecepatan 2666MHz yang bisa kalian upgrade sampai dengan 32GB. Kemudian storage-nya memiliki 1TB hard disk dengan kecepatan 5400 RPM dan 2 slot SSD M.2 yang bisa kalian isi dengan SSD ataupun Intel Optane. Untuk layarnya sudah Full HD dengan panel TN dengan refresh rate 120Hz dan 3 millisecond frame rate. Dari segi desain, MSI GP63 Leopard ini tidak ada unsur-unsur Leopard sama sekali. Saya juga tidak tahu kenapa disematkan nama Leopard kalau tidak ada unsur Leopardnya di sini. Desainnya all black dengan finishing metal, bahannya mix antara plastik dan metal. Untuk bahan metalnya terletak di area belakang laptop, dan di area belakang ini tidak seperti MSI GL63 seri Rider. Dua garis abstrak ini hanya diberi aksen merah, tapi tidak menyala RGB seperti pada seri Rider. Kemudian di tengahnya terdapat logo ciri khas dari MSI dengan tulisan font MSI yang juga tidak menyala. Jadi perbedaan mendasar dari seri Rider dan Leopard terletak di RGB di area belakang laptopnya. Namun jika kalian lihat, di bagian belakang ini ada sedikit bercak-bercak. Itu adalah bercak tangan saya, karena MSI ini finishingnya doff. Jadi bekas tangan yang basah akan cepat sekali membekas. Di area bawah, jika laptopnya posisi terbuka, terlihat dua sistem cooling fan yang desainnya ini mirip sekali dengan mobil sport atau mobil racing. Tidak hanya di area belakang, namun cooling fan dari MSI ini juga terletak di samping kiri dan kanan laptop. Jadi ada 4 pembuangan angin dari sisi yang berbeda, yang menjadikan laptop MSI ini adalah salah satu laptop gaming terdingin. Kemudian di antara engsel dan layar ini ada sedikit jarak, karena sedikit jarak pada suatu hubungan itu memang dibutuhkan, biar bisa kangen dan lebih punya privasi. Jadi jangan terlalu dikekang karena nanti bisa hilang. Sama halnya dengan MSI ini, sedikit jarak antara casing dan layar ini fungsinya agar apabila kita membuka laptopnya, feel membukanya itu terasa lebih nyaman dan tidak ada benturan. Dan di sini ada tulisan Leopard yang menandakan MSI ini adalah seri Leopard. Namun dari segi desain tidak ada desain unsur Leopard sama sekali. Masuk ke area dalam, bahannya menggunakan plastik polikarbonat, namun dengan finishing brush metal. Jadi kombinasi antara area belakang dan dalam ini memang terlihat menyatu meskipun bahan materialnya berbeda. MSI ini memang cukup unik ya, karena kalau laptop gaming lain, stiker VGA-nya ada di area keyboard dalam, namun stiker VGA MSI ini tersesat di area bawah laptop bercampur dengan stiker segel dan stiker serial number. Jadi di area dalam keyboard hanya meninggalkan stiker prosesor Intel Core i7 plus Optane. Mungkin memang stiker Intel dan Nvidia juga lagi menjaga jarak.
Di area dalam ini, kalian juga akan menemukan keyboard gaming dari SteelSeries yang sangat terlihat keren dan memang terlihat gaming abis. Di pinggiran keyboardnya juga terdapat garis cut yang mengadopsi desain dari keyboard gaming pada PC. Untuk keyboardnya sendiri memiliki 1,9 mm travel distance yang menurut saya memang sangat nyaman, dengan feel mechanical ciri khas dari SteelSeries. Kemudian keyboardnya juga memiliki fitur anti-ghosting, di mana kalian bisa menekan 45 tombol keyboard secara bersamaan, namun tetap masih bisa berfungsi. Tapi laptop ini tidak seperti seri Rider. Di seri MSI GP Leopard ini keyboardnya tidak bisa kalian custom per tombol, hanya bisa kalian custom per area saja. Di keyboard ini juga terdapat 3 tombol eksklusif yang memisah dengan keyboard, yaitu tombol power, tombol MSI Dragon Center, dan juga tombol color boost. Untuk touchpadnya lumayan keras, namun tetap responsif, dan desain touchpadnya memisah antara klik kiri dan klik kanan. Berat dari laptop ini tidak terlalu berat juga, meskipun ukurannya lumayan besar, dengan dimensi 383 mm x 260 mm dengan ketebalan 29 mm dan beratnya hanya sekitar 2,3 kg. Untuk build quality-nya sudah lumayan kokoh dan kuat meskipun ada beberapa area yang sedikit flat dan terasa kosong, dan sayangnya inselnya masih belum terlalu proporsional karena masih belum bisa dibuka hanya dengan satu tangan. Untuk konektivitasnya, MSI GP63 Leopard ini menggunakan Wi-Fi killer Gigabyte LAN 802.11ac dengan Bluetooth versi 5, dan hampir semua fungsi port MSI terletak di sebelah kiri. Di sisi kirinya, kalian akan menemukan Kensington lock, input LAN, HDMI, mini DisplayPort, USB 3.1 dan USB Type-C, serta 2 input untuk mic dan headphone. Kemudian di sebelah kanannya terdapat input power, 2 buah USB 3.1 dan slot SD card. Di bagian dalam laptop, apabila kita buka, kalian akan disuguhkan dengan dominasi dari sistem cooling fan dari MSI yang memang terlihat dingin, dengan dual fan yang ukurannya cukup besar dan juga 7 pipa heatsink yang benar-benar terlihat mendominasi motherboard. Untuk tes temperaturnya akan kita paparkan di bagian tes performa nanti. Dan di MSI ini juga terdapat 2 buah slot SSD PCIe M.2. Jadi buat kalian yang sering tanya, "Bang, mending Intel Optane atau SSD?" Sekarang di MSI kalian bisa menggunakan dua-duanya. Naik ke atasnya lagi terlihat 2 giant speaker yang menurut saya memang ukurannya ini cukup besar untuk sebuah laptop gaming. Terakhir di bagian dalam ini juga terdapat baterai yang memiliki daya 51 Wh dengan 6 sel tipe Li-ion, yang ketika kita tes gaming hanya bertahan di kisaran 4-5 jam saja. Dari segi layar, MSI GP63 ini masih mengusung desain lama yang tidak bezeless, dengan spesifikasinya 15,6 inch yang sudah Full HD, namun sayangnya masih menggunakan panel TN bukan IPS, jadi wide viewing angle tidak terlalu bagus dan tidak terlalu nyaman ke mata. Kemudian untuk gamer sudah cukup lumayan karena layarnya sudah 120Hz dengan 100% Adobe sRGB dan 86% sRGB. Jadi untuk editing pun, warna-warna dari video atau foto yang akan kalian edit akan lebih muncul. Oke, sekarang waktunya kita tes performa dari laptop gaming yang katanya dingin ini. Tes pertama, seperti biasa kita menggunakan Cinebench R15, dan di tes benchmark menggunakan Cinebench ini, di tes CPU-nya, MSI Leopard mendapatkan skor 1063 CB, dan di tes GPU-nya mendapatkan skor 62,14 FPS. Lanjut ke tes kedua, menggunakan 3D Mark dengan driver Skydiver, MSI 63 Leopard mendapatkan skor 28.187 poin. Sekarang lanjut ke tes gaming, dan di tes gaming ini kita langsung saja mengetesnya di game PUBG, karena banyak sekali laptop-laptop gaming yang kewalahan di game ini, baik dari segi FPS maupun GPU temperaturnya. Di settingan medium memainkan PUBG, laptop ini tidak ada masalah. FPS-nya masih playable di angka 70-an FPS dan temperaturnya masih cukup bagus di angka 65-an Celcius, meskipun GPU usage-nya sudah mencapai 95%. Sekarang kita lanjut ke settingan Ultra, dan di settingan Ultra pun masih sangat playable di angka 60-70 FPS dengan temperatur GPU yang juga masih sama, sekitar 65 Celcius. Jadi memang sepertinya laptop MSI ini mampu melibas game PUBG di settingan rata kanan tanpa ada kendala overheat ataupun thermal throttling. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini, dan kesimpulan dari DKID adalah dengan menurunnya harga dolar dan juga keluarnya laptop yang menggunakan RTX, sekarang dengan harga di bawah 20 juta kalian sudah bisa mendapatkan laptop gaming yang menggunakan Core i7 8750H dengan Nvidia 1066GB yang dulu awal launchingnya itu sekitar 24-25 juta dan sekarang harganya bisa menjadi lebih murah.
Untuk kelebihan dari MSI GP63 Leopard ini tentunya sistem fan-nya yang sangat bagus, jadi bermain game ataupun editing akan lebih optimal karena tidak ada thermal throttling atau overheat. Kemudian MSI ini juga memiliki 2 slot SSD yang bisa kalian fungsikan untuk menggabungkan Intel Optane dan SSD, atau SSD dengan SSD. Semuanya tergantung kebutuhan kalian. Kemudian speakernya juga sudah lumayan besar untuk ukuran laptop gaming. Yang terakhir, karena ini MSI, jadi keyboard SteelSeries-nya ini sangat nyaman untuk kalian gunakan gaming maupun keperluan lain. Untuk kekurangannya, menurut saya MSI ini dari segi desain tidak terlalu ada perubahan yang signifikan dan terlihat bulky dan cukup besar karena memang belum baseless seperti kebanyakan laptop gaming di tahun 2019. Tapi kalau untuk desain, semuanya kembali ke selera masing-masing. Kekurangan lain, meskipun layarnya ini sudah 120Hz dengan frame rate 3 ms, sayangnya layarnya masih menggunakan panel TN, bukan IPS, jadi wide viewing angle-nya ini memang sedikit kurang nyaman. Kemudian untuk build quality-nya meskipun sudah kuat, namun angle-nya masih belum bisa dibuka dengan satu tangan, atau berarti desain antara casing atas dan casing bawah MSI ini masih belum cukup proporsional. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye.